Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah teman-teman semua, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena lebih khususnya saya pribadi masih diberikan kesempatan dalam menjalankan salah satu tugas ya sebagai pengampu mata kuliah penelitian di semester 6 ya. Mudah-mudahan teman-teman juga tetap ada dalam kesehatan dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua yang saya banggakan, seperti yang sudah saya katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya target kita ke depan produknya itu adalah Anda mengumpulkan sampai bab 2 plus daftar pustaka gitu. Nah, kemarin saya sudah instruksikan bahwasanya untuk konsultasi itu bisa dikirim melalui Google Drive yang dimana setiap koordinator dalam setiap kelompok itu kan diminta untuk membuat drive yang dimana nanti anggota kelompoknya itu semua tugasnya yaitu mulai dari cover bab 1, bab 2 sampai daftar pustaka itu dikumpulin di koordinatornya, kemudian diupload di Google Drive, kemudian link Google Drive-nya itu diberikan via WA ke saya. Nah, setelah saya periksa beberapa kelompok ya di berbagai kelas, ini masih kurang masih kurang sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan gitu. Terutama terkait dengan etika penulisan. Nah, maka dari itu saya khususkan untuk beberapa pertemuan ke depan, saya akan coba lebih konsen ke etika penulisan dulu terkait dengan layout atau tata letak ya, terus juga masalah font, terus margin ya, spasi dan sebagainya. Karena pada dasarnya saya ingin di luar kontennya ya, kalian itu harus betul dulu dalam hal tata letak layoutnya gitu. Jadi jangan sampai kermah konten salah gitu kan istilahnya, ditambah penulisannya, kemudian layoutnya juga acak-acakan. Nah, ini kiranya yang akan menjadi nantinya bumerang buat kalian. Walaupun nanti kontennya betul ya, isinya seperti yang diharapkan, tapi ketika lihat struktur layoutnya, kemudian paragraf, font ya, itu tidak sesuai dengan yang di pedoman ya terutama. Karena saya yakin teman-teman ini punya pedomannya, sudah mungkin mendownload, tapi tidak dibaca, tidak dipelajari. Nah, maka dari itu, di video kali ini, khususnya saya akan memberikan sedikit tutorial terkait dengan bagaimana cara menyusun layout dari mulai cover sampai dengan nanti daftar pustaka. Ya, terkait dengan kontennya itu dalam isinya betul atau salah, itu nanti kita periksa lagi. Tapi yang pasti ketika layoutnya terus juga struktur sistematikanya itu sudah sesuai, nah maka ini akan saya periksa lebih lanjut ya. Nah, supaya tidak lama, ini akan saya tunjukkan saja. Pertama ya, kita akan coba dulu kupas terkait dengan penulisan ya di pedoman.
Nah, kita coba lihat di pedoman penulisan skripsi yang baru. Jadi ini ya, teman-teman. Ini saya yakin teman-teman sudah punya semua terkait dengan pedoman penulisan skripsi. Pokoknya dari mulai sekarang, patokannya itu adalah pedoman penulisan skripsi yang ini. Ya, yang 2021, yang dimana ini kita susun dari berbagai dosen penelitian yang ada di kita, ya. Kita coba langsung saja ke sistematika ini ya, sistematika etika penulisan. Etika penulisan proposal. Nah, ini ada di bab 8. Kita akan coba ke sini dulu. Oke. Ini halaman 75, kira-kira kita coba buka halaman 80. Oke, pas ya. Nah, kita coba pelajari dulu ya. Jadi jangan semata-mata teman-teman punya tapi tidak dibaca, apalagi tidak dipelajari gitu ya. Oke, kita coba baca mulai dari poin pertama dulu ya. Bahwa proposal skripsi itu diketik menggunakan PC ya atau laptop ataupun sejenisnya, yang dimana menggunakan kertas HVS 80 gram. Ini nanti kalau kalian sudah resmi untuk mengajukan proposal ya. Kalau misalkan untuk tugas nggak apa-apa, mau yang 70 gram, mau 75, mau 80 silahkan. Yang penting jangan lebih dari 80 ya, karena itu terlalu tebal. Ukurannya adalah A4, warnanya putih ya. Nah, kemudian untuk sampul warna kulit, ini kertas hardcover ini kalau nanti sudah di sidang ya, untuk skripsi. Nah, tiap bab diberi pembatas. Ini juga nanti kalau kita sudah menyusun skripsi. Nah, sekarang kita masuk ke layout. Ya, layout kertas pengetikannya adalah pada Microsoft Word. Terserah mau Word berapa juga. Yang penting bisa nanti Anda itu sudah plug-in dengan manajemen referensi. Ya, terutama Mendeley. Kalaupun tidak support dengan Mendeley, kan saya bilang bisa menggunakan bawaan dari Microsoft Word itu sendiri, Manage Source ya, yang dimana di sini juga di buku ini juga sudah ada ya contohnya seperti apa. Jadi untuk margin atasnya itu 4 cm, margin kirinya 4 cm, bawah 3, kanan 3. Nanti kita coba bikin ya. Pengetikan juga dilakukan satu muka, artinya tidak bolak-balik. Nah, huruf itu Times New Roman. Ya, ukurannya 12. Semuanya 12. Kecuali kalau misalkan nanti ada tabel ataupun gambar yang memang tidak bisa disesuaikan atau misah halaman dan sebagainya, ya itu nanti disesuaikan saja. Yang penting untuk jenis huruf standarnya ya, itu adalah 12. Oke, nah untuk spasi kali ini kita gunakan 1,5 spasi. Oke ya, jarak ini juga nanti kita coba 1,5 spasi. Nah, ini kita coba nanti ada contohnya saya ya. Nah, untuk pengutipan juga menggunakan Mendeley, di mana stylenya adalah IEE, ya Institute of Electrical and Electronic Engineers. Nah, di mana ini juga ada sebetulnya ya contoh-contohnya seperti ini. Nah, oke. Kita coba bikin untuk layout-nya dulu ya, terutama untuk cover. Nah, kita di sini kan tadi ada daftar isinya, coba lihat. Ini terkait dengan penulisan cover ya, di lampiran. Nah, cover proposal skripsi, ini yang harus nanti kalian lihat. Ya, cover ini nih, halaman 100. Jadi kita coba 105. Nah, ini yang harus kalian lihat di cover pertama.
Jadi kemarin masih banyak, hampir keseluruhan covernya saja sudah tidak sesuai. Padahal kan saya bilang untuk baca dan pelajari pedoman penulisan. Ya, apalagi di masa sekarang belajar online ya, kalian semua harus banyak-banyak baca sendiri gitu ya. Karena tidak mungkin saya ngasih secara langsung gitu. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah strukturnya. Dari judul, penelitian, ukuran hurufnya itu 12. Tadi ya, Times New Roman, semuanya kapital, di bold maksimal 15 kata. Ya, jadi disarankan tidak usah ditulis dengan nama sekolahnya. Ya, jadi cukup misalkan di SMA tulis aja SMA. Ya. Kemudian setelah judul itu ada tulisan proposal. Ukuran hurufnya sama, semua kapital di bold juga. Kemudian ini diajukan untuk memenuhi sebagai dari syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan. Nah, ini juga saya kira bisa dilihat ya, disamain aja. Hurufnya tetap 12, huruf awalnya kapital. Kemudian logo terbaru ya dibuat sesimetris mungkin. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ya, jadi kelihatannya memang pas gitu, simetris. Pas tengah-tengah. Kita coba buat dulu juga ya. Oleh tulis nama lengkap NPM. Ini pun sama ya. Times New Roman kapital semua di bold. Hurufnya 12 ukurannya. Kemudian di sininya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan kurung buka STKIP kurung tutup Pasundan 2021. Nah, ini cover yang harus kalian buat. Ya, jadi tidak ngasal. Ya, tulisan ininya pun sama. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk membuat layoutnya dulu. Nah, oke ya. Nah, ini kan kalian sudah buka misalkan Microsoft Word-nya, kemudian ini blank dokumen. Nah, kalian coba atur dulu layout-nya. Ya. Tadi di aturan adalah kiri 4, ya. Atas 4, kanan 3, sama di bawah 3. Ya. Nah, ini kita coba top. Ya, top itu kan atas. Ini 4 cm. Ya, terus left kiri juga sama 4. Bottom ya, bawah 3. Ini right kanan juga 3. Oke, setelah itu kita oke. Nah, maka kursornya itu akan langsung pindah 4 cm ya dari sini. Kemudian ke bawah ini juga 4, ini 3 ya. Kemudian dari bawah juga sama 3. Oke. Nah, dari sini ya, kalian karena dibuatnya tadi di tengah ya, simetris, maka kalian arahkan ke bagian center atau CTRL-E. Ya. Nah, di sini. Setelah ini kalian juga buat dulu nih. Hurufnya kan masih 11. Ya, maka harus ditaikan jadi 12 dan hurufnya kalibri kalau di sini. Karena harus Times New Roman, maka kita rubah dulu ke Times New Roman. Ya. Kalau sudah sesuai ininya semua Times New Roman terus 12 baru Anda ketik judul. Ya, habis judul proposal. Nah, contohnya saya sudah punya seperti ini yang jadinya. Ya, ininya 12. Oke, sudah sesuai ya. Times New Roman ininya 12. Kemudian di bawahnya ada kata proposal. Kemudian ada kata-kata diajukan untuk memenuhi sebagai syarat dan sebagainya. Logo juga terbaru. Ya, dibuat simetris, tidak terlalu besar dan kecil. Kemudian tulis nama lengkap Anda menggunakan kapital semua. NPM ya. Nggak usah, bisa Anda cantumkan huruf NPM-nya kemudian angkanya. Boleh juga Anda cantumkan langsung angka NPM kalian. Ya. Oke,
Kalau di pedoman sih tadi langsung ya untuk contohnya. Nah, di sini ya NPM. Nah, oke, kita kembali. Nah, kemudian di bawahnya lagi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jaraknya dari sini ke sini berapa, Pak? Nggak ada batasan sebetulnya. Yang penting cover ini itu simetris, jadi nggak 2 halaman. Cukup 1 halaman dan tidak terlalu menjorok ke atas, ya, tidak terlalu ke bawah. Ya, yang penting kelihatannya pas tengah-tengah gitu ketika dilihat itu tuh, ya. Jadi tolong buat serapih mungkin lah. Oke, untuk cover. Ini untuk cover. Ya. Nah, kemudian untuk cover ya, kita berlari ke bab 1. Ya. Ini kan judul penelitian, ini kan proposal. Nah, kemudian ini untuk lembar nanti saja ini ya. Karena kita konsennya mau ke cover, kemudian bab 1, bab 2, dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya kita coba penulisan bab 1 atau penulisan isinya. Isi proposalnya ya. Itu ada di halaman 109, 110, 111. Nah, ini layout untuk pengetikan isinya. Ya, jadi tadi kita sudah susun dari mulai atasnya itu 4 cm, kemudian dari kiri juga 4, kanan 3 ya, bawahnya 3, dan ini juga 1 spasi. Tulisannya sejajar. Ya. Kemudian ada alinea. Kurang lebih ini 1 tab atau 1 senti lah kalau nggak salah ya. Nanti kita coba ukur. Oke, jadi ini ya. Ini yang harus kalian rapihkan. Karena banyak sekali kemarin yang tidak mementingkan ini. Padahal saya pengennya itu kalian rapih dulu. Baru kontennya betul. Ya, karena nanti untuk pembenaran konten ya itu nanti di penelitian selanjutnya juga akan kita bahas ya. Sampai dengan bab 3. Tapi minimal sebelum Anda UAS itu rapihkan dulu aja ya tulisan Anda ini. Oke, saya sudah punya contohnya untuk penulisan mulai dari bab 1, bab 2 ya. Ini contohnya. Oke. Nah, ini ya. Ini yang sudah tadi saya coba buat. Ini penulisannya 1,5 spasi sekarang ya. Ini mulai dari bab 1. Kita coba file layout-nya sesuai atau enggak. Nah, file layout-nya udah sesuai ya. 4, 4, 3, 3. Oke. Nah, mulai dari A, latar belakang masalah. Ini juga disesuaikan dengan jenis penelitian kalian. Ya, kalau misalkan jenis penelitiannya kuantitatif, eksperimen, apa aja nih bab 1, latar belakang, identifikasi, terus rumusan, batasan, dan sebagainya. Ya, kalau yang R&D, bagaimana, apa saja, sesuaikan. Ya. Nah, ini yang perlu kalian betulkan. Jadi antara baris ini ya, baris isi paragraf dengan poin A ini itu sejajar. Oke. Nah, terus kesininya juga sama, sejajar. Ya. Nah, untuk alinianya ini 1 cm ternyata. Ya, jarak antara ini ke sini itu 1 cm atau 1 tab. Nah, ini juga dikasih jarak antara subjudul dengan subjudul yang lain ya. 1 enter saja. Kemudian ini juga sama. Ya, jadi rapih gitu kelihatannya ya. Tuh, ini juga sejajar. Itu ya. Kemudian di bab 2 juga sama. Ini ya. Antara poin A kemudian dengan 1 dengan anak subjudulnya itu sejajarin. Begitupun dengan
isi paragrafnya, ya. Nah, jadi minimal Anda itu rapih di penulisan dulu. Ya, kemarin mohon maaf saja ketika saya periksa sudah penulisannya ya sudah keliru. Nah, terus itu yang paling yang paling menonjol di tulisan Anda ya. Nah, kemudian di kutipan. Jadi masih banyak teman-teman ini mengutip tidak memakai mendeley dan juga stylenya masih apa ya. Jadi masih apa stylenya di sini. Padahal kan sudah di pedoman itu sudah diinstruksikan untuk pakai IEEE. Tapi masih banyak yang American Psychology Association atau apa. Ya, tapi kita harus pakai IEEE ini. Jadi nanti bentuknya seperti ini nih. Hurufnya satu. Jadi kalau yang menggunakan Mendeley itu sebetulnya ngeceknya gampang. Jadi kalau kita klik ke nomor ini itu langsung ngeboard sendiri. Ya, jadi langsung ngeblok sendiri gitu. Ya, kelihatan. Kalau tidak menggunakan Mendeley atau menggunakan manajemen referensi dalam artian manual itu ya tidak akan ngeblok seperti ini. Jadi pas ketika kita arahkan kursornya ke sini ya gini aja gitu, nggak ada blok apapun gitu. Jadi ngeceknya gampang ya. Nah, itu yang kemarin juga masih jadi perhatian ya. Minimal itu aja dua, penulisan ya dan juga tata cara pengutipan. Jadi menggunakan style IEEE, kalau style IEEE itu seperti ini. Ya, nanti biasanya mengutipnya itu disimpan di belakang kalimatnya ya. Jadi misalkan contoh nomor 1 ini ya. Misalkan mulai dari Tentara Nasional Indonesia dibentuk sebagai alat bla bla bla. Nah, baru ini kutipan siapa nomor 1. Begitupun seterusnya. Dan ini berlanjut sampai nanti bab 2, bab 3 ya. Nah, ini di bab 1 itu sampai kutipan nomor mana ya 7 sampai 7 ya. Nah, kemudian di bab 2 juga berlanjut jadi nomor 8. Ya, begitupun 9 dan seterusnya. Ya. Nah, terus sesudah ini juga sama ya dibuat smash. Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini kagoknya jadi enter saja ke bawahin. Jadi jangan misah. Ya, kalau ini terlalu jauh berarti tinggal dihapus atau ditaikin ya. Nah, kemudian habis dari ini, nah baru kan ini habis bab 2. Nah, kemudian Anda buat daftar pustakanya. Ya, untuk daftar pustaka sekali lagi Anda tinggal klik insert bibliografi ini. Ya, tinggal klik saja ini, kemudian nanti otomatis kutipan-kutipan yang ditulis oleh Anda itu muncul. Yang tentunya ini sudah ada di Mendeley desktop kalian. Nah, setelah ini jangan Anda biarkan, harus dirapihkan. Ya, rapikannya Anda caranya blok semua ya sampai terakhir. Karena ini semua kutipannya ada 26. Nah, kemudian Anda rapikan menggunakan rata kanan kiri. Ya, justify. Nah, kemudian setelah justify, Anda bikin 1 spasi. Jaraknya 1 spasi. Nah, tapi diberi add spasinya 1. Ya. Nah, jadi jaraknya seperti ini. Oke. Huruf daftar pustakanya ini di bold. Oh, jadi kan kelihatannya rapih. Gitu. Tadi kutipan nomor 1 itu dari siapa? Oh, dari webpage ternyata. Ya, dari literasi publik. Judulnya ini paparan singkat tentara TNI. Nomor 2 dari kutipan siapa? Oh, Sartika, Rinaldi, dan Bustaman. Judulnya evaluasi daya tahan jantung paru. Ini di dalam jurnal mahasiswa.
ya, pendidikan jasmani rekreasi. Begitupun selanjutnya. Nah, kalau semisalkan judulnya itu ini huruf besar semua, maka harus kalian edit karena di aturannya daftar pustaka di judul itu hanya huruf awalnya saja yang besar. Maka diblok dulu semua, kemudian Anda betulkan dengan cengkes ini ya, cengkes, klik, nah pilih capital H words ya. Nah, otomatis nanti akan berubah. Begitupun yang ini ya. Pokoknya semuanya kalau melihat ada yang kecil semua berarti juga dirubah. Kalau huruf kapital semua berarti dirubah ke capitalize as word ini ya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi nanti pengumpulannya itu seperti ini ya. Jadi mulai dari bab 1 mulai dari cover ya. Ini harusnya cover dulu. Kemudian nanti bab 1, begitupun dengan pengutipannya ya menggunakan Mendeley YEE. Kemudian bab 2, habis bab 2 kemudian daftar pustaka. Ya, jangan lupa dirapihkan daftar pustakanya. Rata kanan kiri 1 spasi terus di add spasi. Oke ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dicoba ya. Jadi untuk yang kemarin sudah mengumpulkan, bagi yang masih acak-acakan atau masih tidak sesuai ya, tolong dibetulkan. Oke, nanti untuk untuk konsultasinya itu mudah-mudahan di minggu depan kita sudah bisa konsultasi secara offline ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan juga kesehatan. Akhir kata, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.